Om Swastiastu. Jadi sebelum kita memulai kegiatan yang pokok pada siang hari ini, kita sama-sama berdoa dulu supaya apa yang kita laksanakan pada siang hari ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi Bapak pimpinnya berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Jadi kalian sudah tahu kan kenapa sih kalian dikumpulin di sini dari Semarang ini? Ya, langsung sudah tahu ya. Jadi Bapak memilih salah satu kelas yang menurut Bapak paling aktif di sekolah ini, yaitu kelas nanti kelas kalian. Dan tujuannya di sini untuk memperkenalkan kepada kalian tentang karir profesi yang ada di masa depan. Tentunya kalian akan diajaki dari waktu sekolah menengah pertama ini sekolah menengah atas, pasti kalian akan langsung kerja atau ke perguruan tinggi dulu. Jadi sebelumnya semua udah tahu tentang BK ya. Jadi BK sekolah itu bukan hanya tentang orang tahunya kan tentang kondisi sekolah, terus tentang hukum siswa nakal. Jadi BK di sini BK itu nggak hanya untuk polisi sekolah aja gitu. Jadi BK ini adalah tugasnya membimbing, mengarahkan, dan menuntut siswa-siswa yang ada di sekolah. Ya, jadi kalian datang ke ruang BK ini bukan dilihat semua orang, oh anak-anak ini bisa dihukum gitu. Jadi ruang BK itu bukan ruangan yang khusus untuk menginterogasi anak-anak nakal aja, enggak. Jadi dalam ruang BK ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan layanan konseling. Nah, salah satunya kegiatan konseling klasikal. Konseling klasikal itu seperti ketika Bapak masuk ke kelas kalian berikan materi yang namanya layanan klasikal. Nah, kalau yang sekarang kita laksanakan ini namanya kegiatan layanan bimbingan kelompok yang lebih khusus dari layanan klasikal. Jadi bimbingan kelompok ini kita mengambil bagian kecil dari anggota di layanan klasikal atau yang ada di dalam kelas. Ya. Jadi sebelumnya kalian kan ke kelas 3 nih. Tentunya kan sebentar lagi akan melangkah ke sekolah menengah atas SMA. Nah, Bapak mau tanya adik-adik di sini, ini aja deh, biar lebih akrab lagi. Bapak minta kalian kenalkan diri dulu ya, nanti Bapak aja yang ngomong. Belum tahu kalian nih, sebenarnya udah tahu ya, cuman biar lebih akrab lagi. Ya, coba mulai dari ini, udah tahu ya. Ya, Perkenalkan saya Idris Berdewa, bisa dipanggil Idris. Perkenalkan saya Punya Percaya Lagi, bisa dipanggil Raja. Perkenalkan nama saya Putri Syekh, bisa dipanggil Iman. Perkenalkan saya Dewi, bisa dipanggil Tasya. setelah tamat SMP ini kira-kira mau lanjut ke mana? Kalau saya mau lagi ke tes, Kenapa nggak? karena jujur waktu pertama karena orang tua dulu yang saya suka, karena minta jadi Kita punya gambaran masa depan untuk kerja kemana ke depannya gitu ya. ada kerjaannya saya pengen dari polisi. Mungkin polisi pasti dari anak tua juga ya. Bapak polisi gitu. Mungkin jadi polisi ya. Sekarang Rani bilang kemana setelah itu? Saya SMK. Ya. Apa sih? Ya, saya pengen buat saya tahu praktek-praktek waktu saya tertarik sama Istilahnya orang bilang langsung kerja SMK ya. Nah kalau di SMK inginnya ke jurusan apa? ya. Ke zaman-zaman set. Banyak hotel-hotel di Bali kan set. Ya. Oke. Selanjutnya Ibu Ana
Saya mau nyari SMA. SMA. Ya. Kenapa? Tuntutan orang tua yang pertama, yang kedua juga saya kebetulan cita-cita saya jadi dokter yang memungkinkan saya tuh harus masuk SMA dulu sampai Ya. SMA. Orang tua kerja. Orang tua kerja tapi bukan di Berarti memang keinginan sendiri. Dan selanjutnya Nasya SMA juga. Kenapa? Alia SMA juga banyak yang SMA ini orangnya ya. Kenapa? Menjadi dokter juga. Oh. Kenapa menjadi dokter? Orang tua. Kalau di sini gimana ya misalnya masuk donasi? Ya, masuk donasi. kalau yang emang kita mau ke SMK itu sih nggak masuk jurusan besi. Kalau di sini nggak donasi. Biasanya kita yang apa setelah kalian bisa capai apa yang diinginkan manapun yang kalian mau. Jadi salah satunya kenapa Bapak ingin menjelaskan dan membimbing anak-anak ke profesi dokter karena kalian punya potensi di sini. Jadi di sini berdasarkan keinginan dan cita-cita kalian. Kalau bisa sedikit memberikan masukan dari anak-anak ini yang pertama dari bisnis yang ingin mencari polisi. Mereka udah tahu ini langkah-langkah polisi, tapi harus persiapkan berapa lama sih pendidikannya, pendidikannya di mana gitu. Kalau saya sih masih kurang tahu ya, jujur belum pasti juga dari polisi. Terus saya kalau persiapannya orang tua juga. Sebelum mendaftar ke polisi, ya mesti harus tahu apa syarat polisinya dan rencananya dari tentaranya ya. Di polisi itu ada pertama tentara, perwira, dari nama tentaranya pendidikannya dari sekitar dari perwiranya yang sampol, tentaranya sekitar sampai 8 bulan pendidikannya. Fisik olahraga khusus lumayan itu tes akademik. Jadi apa sih banyak ya teman juga yang di kepolisian ini memang mereka itu proses pendaftaran itu apa usahanya itu panjang gitu, bukan cuma terus juga baru mulai sebagian lama panjang baik siap kan. Jadi sekarang Fani masak. Iya. Apa sih masakan yang paling sering dibuat? Adalah ayam. Ya, dibuat apa itu? Kayak nasi yang pas itu ya. Ya, kalau sekarang udah kepikiran Saya tuh kan bukan yang pasti sih. Ya. kenapa spesifik Karena sama kakak saya bilang dulu kayak gitu. kakak di pariwisata? Ya, kakak saya pariwisata. Tapi dia di kitchen. Ada yang luar negeri dan yang negeri. Apa aja sih? Ya. Mungkin berani ingin Luar kakaknya luar negeri. Ya. Banyak. Yang kemarin juga sebelum bapak jadi guru sempat belajar di mengenalkan orang tua agensinya bapak dan dia bapak saya di Bali juga kenal dengan anak budaya
ya luar negeri ya melalui satu-satunya mungkin siapa tahu ada terjadi lebih banyak lagi kan waktu itu yang PK ada di Bali dari bawah sini. Sekarang saya lihat posisi lalu kakak Ya tertarik aja biar karena banyak kalau ada kerja yang panas di situ masa kakak itu kan banyak cowok cewek best kan cewek perempuan. Kenapa saya kan suka di bidang kesehatan Pak. Jadi sih karena saya minat bidang kesehatan terus orang tua untuk menjadi dokter gitu. Boleh, cuman gimana caranya biar bisa jadi dokter? Ya, kalau nggak bisa jadi dokter mungkin bisa jadi ke apoteker. Sebelumnya nggak ada kayak takut darah, Kalau takut darah, kalau takut darah pasti ada takut darah. Terus kalau suntikan, ya lumayan takut suntikan. Cuman kalau darah, nggak ada. dokteran dan selepas dari suntikan. Terus kira-kira udah ada gambaran nggak mana yang menuju masuk sini dan setelah SMA favoritnya? SMA 3. Ya, kalau SMA 3 itu ke SMA 7. Apa yang kesana? Ada kenalan, teman? Enggak sih, karena katanya di sana emang pembelajarannya bagus, efektif juga. Terus kan saya pernah memang sana, jadi saya tahu fasilitasnya itu di mana. Terus di sana kan saya sudah beberapa udah kenal juga. Ceritain lah cara ngajarnya mereka itu di sana. Lomba Lomba PMR. Ya. kamu nak ingin ke semasa negaranya bangsa apa? Saya bukan saya tidak di semasa. Itu apa kan yang anak dokter, anak siapa, anak apa ya tinggi. Bisa juga saya Pak. Nanti ada dokter. Nah, apa yang dia dokter berhasil? Oh di Nusantara. Nah, ini dari sana, masnya Maria, terus dia aku berdua juga datang. Kalau dia dokter, ini dia dokter apa? Kebetulan kakaknya bapak juga dokter. Kemarin sekarang lagi penelitian juga spesialis anestesi. Dari mana pengen jadi apa nih barangnya yang enak atau gigi Enggak sih, cuma pengen kelas spesialis aja. terus dari sana dari pasien kok bisa spesifik pas material Ada yang ikut pemeriksaan. kedutaan gitu ke bidang yang saya tadi kan ada yang saya tertarik itu bisa nih saya nah ya satu dulu aspeknya banyak ada hati
Jadi sekarang Bapak ingin kasih sedikit pertanyaan atau tentang video buat kalian. Ya, tapi ini sih lebih ke arah refleksif ya. Nah, jadi Bapak akan memberikan atas masing-masing kalian. Dokumen semua. Jadi pertanyaannya itu nama saya siapa, nama kalian. Ya, nama pertanyaan pertamanya, saya ingin menjadi apa? Harus jawab. Jawab, masih betul mikir nanti. Pertanyaan kedua, kalian tahu kan sambil kalian beli apa nih kelebihan dan kekurangan kalian selama ini yang kalian tahu. Ini pas apa sih dia untuk mencapai pekerjaan ini, profesi ini dari kalian. Karena sekiranya kalian menganggap apa pertanyaan ketiga, sudah sejauh mana kalian upaya dan usaha kalian untuk bisa menggapai cita-cita kalian itu apa sih yang sampai saat ini kalian sudah upayakan? Mungkin belajar lagi, siapa diri. Sekarang keempat, apa saja kira-kira yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hambatan atau kekurangan kalian itu supaya kalian bisa tercapai apa yang kita inginkan. Dan pertanyaan kelima ya, siapa yang paling memotivasi dan mendorong kalian untuk fokus terhadap cita-cita dan impian kalian untuk bisa meraih itu semua, entah kalian sendiri dari dalam hati, dari dalam diri kalian, orang tua, anak keluarga, saudara yang benar-benar ingin melihat kalian berhasil.
makan kapal sama saya makan lemon. Gimana upaya kesehatan untuk mencapai cita-cita? Kalau saya itu udah mulai belajar salah satunya ini tentang penyakit HIV, AIDS, infeksi menular seksual, itu dari PMK. Sekarang mungkin sekarang keempat coba yang bisa Kalian jadi sih, kalian sudah saya sadar soal saya pula motivasi Kita untuk pekerjaan itu gimana cara apa yang mengapa karena kalau yang paling utama itu karena saya dirinya supaya saya bisa mengurangi potensi dengan ini dari kita tahu ya pertama tahu dari upaya untuk keselamatan kita tahu malas kita semua punya malas bapak juga gitu cuma yang nanti kalau malas itu jadi dominan bisa itu nanti oke ini sudah bagus sekarang saya lihat semoga itu lah bisa semua jadi motivasi kalian bisa capai apa yang diinginkan. Jadi tidak lanjut dari kegiatan kita kali ini, kita sama-sama tahu kan dengan kelompok kalian ini bahwa kita memiliki kita yang berbeda, kepentingan yang berbeda, tapi satu upaya yang kita lakukan itu sama, usaha keras untuk menggapai itu. Yang namanya impian semua itu pernah diperjuangkan, siapapun kita, apapun impian kita, nggak ada istilah kayak nggak mungkin, kita nggak bisa, semua bisa, kita usahakan saja. Baik, jadi kalian sudah mengerti kan? Nah, untuk KTP-nya ini bapak nggak bisa, tapi kalian bawa pulang, taruh di kamar kalian. Nah, ini bisa kalian baca setiap hari, jadi inspirasi buat kalian. Kalau malas itu kalian pakai ini, ya. Nggak tercapai, jadi kalian bersemangat lagi, semangat belajar, latihan. Jadi untuk kegiatan dengan kelompok dari hari ini, bapak kira sudah cukup dan kalian juga sudah memahami dengan cita-cita kalian ya. Jadi karena lebih baiknya yang kita untuk kegiatan dengan kelompok kali ini kita doa semoga kita akan kita harapkan mencapai yang kalian dalam menurut bangsa lagi saya akan datang tentang sunnah. Kalau bukan dari kita dan kalian apa lagi kan? Ya, mohon doa, sama-sama saling mendoakan, harapannya bisa sama-sama berhasil. Baik, terima kasih semuanya. Sebelum kita tutup acara ini, kita berdoa dengan agama dan kepercayaan. Berdoa dengan baik. Doa selesai. Ya, terima kasih.
kirang tutup dengan kalau Om Santi 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 Om.